Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan baca surat An-Nahl, surat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difa'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yahluku ma la ta'lamun. Wa 'alallahi qasadus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarab wa minhu sajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zara'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul layla wan nahar was samsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amri. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman thariyan wa tastahriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Wa alamati wa najmi hum yahtadun. Afaman yahluku kaman la yahluk afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzina yad'una min dunillahi la yahlukuna syai'aw wa hum yuhlakun.
amwatun ghairu ahya wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun la jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairil wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakhara alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun thumma yawmal qiyamati yuhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusakkuna fihim qala alladzina utul ilma innal khizyal Qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wala bi'sa mathwal mutakabbirin wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khayra lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasa'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'alar rusuli illal balagul mubin
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan Ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu ke semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Dia mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, atau nabi-nabi dan orang yang beriman? Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir, yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datanglah perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka, dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak punya penolong. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Asbabun nuzul ayat 38. Ada seorang muslim berutang pada orang musyrik. Saat diminta membayar utang, ia mendoakan kebaikan pada orang musyrik itu.
Namun orang musyrik itu berkata, kamu kira kamu akan dibangkitkan setelah mati. Bahkan ucapan tersebut ia lengkapi dengan sumpah sungguh-sungguh atas nama Allah. Allah tidak akan bangkitkan orang mati. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.